Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor satu. Sebuah gaya dalam arah negatif sumbu X dikenakan selama 27 milisecond pada bola bermassa 0,4 kg yang awalnya bergerak dengan kecepatan 14 meter per second ke arah sumbu X positif. Oke, dari kalimat ini kita bisa bayangkan bahwa ada sebuah bola ya dengan massa 0,4 kg sedang bergerak ke arah sumbu X positif. Di sini kita bayangkan sumbu X positif arahnya adalah ke kanan. Ya, ini kita tarik garis lurus dulu. Ya, anggap ini lurus ya. Nah, lalu dia punya kecepatan ke arah sumbu X positif. Saya ambil ke sini ya. Besarnya adalah 14. Ini V0 ya. Lalu ada gaya diberikan ke pada benda tersebut. Ya, saya gambarkan gayanya ke sana. Ini ada gaya ya dikenakan selama 27 milisecond ya. Ya di sini semua X ke arah kiri ya 27 milisecond. Gaya tersebut bervariasi besarnya. Oke, ini yang paling penting, dia bervariasi besarnya artinya nilainya itu berubah terhadap waktu. Ya, dia fungsi waktu. Dan impulsnya memiliki besar 32 Newton second. Yang ditanyakan berapakah laju dari suatu bola dan arah perjalanan bola saat setelah gaya diberikan, lalu besar gaya rata-rata dan arah impuls pada bola. Oke, dari kalau kita call back ya, definisi dari impuls, impuls itu akan sama dengan perubahan momentum atau sama juga dengan hasil kali atau antara gaya yang terhadap waktu ya, gaya sebagai fungsi waktu dikalikan dengan fungsi waktu dari T0 atau waktu awal dia bersentuhan sampai TI ya, mungkin saya kasihnya TI ke TF aja ya, TI ke TF. Nah, ini akan sama dengan perubahan momentum. Ya, kalau kita bisa lihat perubahan momentum yang terjadi adalah awalnya kelajuannya adalah kecepatannya adalah V0, lalu kemudian dia punya kecepatan akhir setelah dia dikasih tumpukan. Nah, jadi kalau kita bisa bilang impulsnya adalah besarnya 32,4 Newton second, tapi arahnya adalah sesuai dengan arah gaya, sehingga dia akan kita arahkan minus 32,4 Newton second, arahnya adalah ke arah sumbu X negatif ya, karena impulsnya salah dengan arah gaya. Nah, untuk kasus ini itu akan sama dengan perubahan momentumnya, artinya massa dikalikan V final setelah dikenakan gaya dikurangi dengan V awal ya. Dimana kita tahu di sini V awalnya adalah massanya adalah 0,4 kg. V akhirnya belum kita ketahui, yang kita tanyakan di sini. V awalnya adalah 14 meter per second dengan arah ke arah sumbu X ya. Saya tuliskan seperti ini saja. Sehingga kita bisa dapatkan kecepatan akhir ya, kecepatan vektor kecepatan akhir setelah tumbukan itu adalah Anda bisa hitung gitu ya. Di sini berarti minus 32,4 Newton second ya. Arahnya adalah arahnya sama semua ya. Jadi saya sematkan di belakang saja ya. Langsung ini minus sehingga kita bagi dulu dengan 0,4 kilogram ya, karena kita bagi ke sana ditambah dengan 14 ya. Ya, 14 di sini meter per second satuannya. Arahnya ya udah maaf, arahnya saya tulis di sini I ya. Nah, ini kalau Anda hitung di sini kira-kira sekitar 67 ya. Ya, sekitar persis 67 ya. Minus 67 I meter per second. Sehingga jawaban yang A besar lajunya PF akan sama dengan 67 meter per second. Ya, lalu kita jawab yang B. Arahnya adalah ke sumbu sumbu X negatif. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang C.
Ya, kita grab dulu di sini. Jawab pertanyaan C. Tentukan besarnya gaya rata-rata dan arah impuls pada bola. Oke, untuk kita cari besar gaya rata-rata, maka impuls itu akan sama dengan kalau Anda bisa melihat di sini integral atau kita bisa bayangkan dia adalah satu gaya konstan dikalikan dengan selang waktu bagaimana gaya itu diberikan, yaitu selang waktunya adalah 27 milisecond. Sehingga gaya rata-rata ya besar gaya rata-rata akan sama dengan besar impuls dibagi dengan delta T. Besar impulsnya di sini adalah 32,4 Newton. Besarnya ya, pada arah vektornya delta T adalah 27 milisecond, 10 pangkat 3 second. Yang artinya adalah 32,4 dibagi dengan 27, 1,2 dikalikan 10 pangkat 3 ya. Jadi 1200 Newton. Yang D, arah impuls. Impuls itu searah dengan arah FAG, arah gaya rata-rata atau arah gaya yang diberikan bola, maka arah impulsnya adalah ke arah sumbu X negatif pula. Ya. Berikut pembahasan untuk nomor 1.